Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri dengan NIM 22042226. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Sebelum ke jenis-jenis software, saya akan menjelaskan apa itu pengertian software terlebih dahulu. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik. Gramets dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikomplikasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Kemudian perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu, apabila Gramets tidak menginstal software, maka komputer Gramets pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang menjadi suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan atau sebagai otak dari sebuah komputer. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Gramets tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Gramets juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. Yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer atau jaringan komputer, berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Yang keenam ada shareware, merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Gramets bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaksis dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan tata olah program. Bahasa ini memungkinkan seorang penata atau programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang secara persis akan diambil dalam berbagai situasi. Bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada Object Oriented Language atau bahasa bertuju objek, yang kedua ada High Level Language atau bahasa aras tinggi, yang ketiga ada Middle Level Language atau bahasa aras tengah, yang terakhir ada Low Level Language, bahasa aras rendah. Yang ketiga ada Utility Software. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya, perangkat lunak utilitas umumnya tidak ditujukan untuk penggunaan secara umum, melainkan ditujukan untuk penggunaan yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Contoh utility software, yang pertama ada pencadangan. Utilitas untuk melakukan pencadangan data yang ditujukan untuk membuat duplikat arsip guna menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpanan tidak dapat berfungsi. Contoh utilitas pencadangan yang cukup terkenal adalah Norton Backup dari Symantec dan Colorado Scheduler. Yang kedua ada pemulihan data. Utilitas pemulihan data digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau berubah.
Data dapat dirusak oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang ditulisi atau diubah. Yang ketiga ada antivirus. Perangkat lunak antivirus memindah semua cakram dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasinya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat ada sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Sistem pendukung manajemen atau MSS terdiri dari beberapa komponen seperti database, sistem informasi, model analisis, dan antarmuka pengguna. Sistem ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam manajemen karena dapat membantu manajer memahami masalah yang dihadapi dan memberikan solusi yang terbaik. MSS sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat membantu manajer mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan adanya MSS, perusahaan dapat mengurangi kesulitan dalam melakukan analisis data dan membuat keputusan yang terbaik. Sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.